akan segera mulai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali Tuhan untuk kami memulai pelajaran kami. Biar Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan sebagian dari pelajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Christina Tuhan. Kuberkati juga Pastor Christina yang akan mengajar kami. Kami membuka pelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Let me see it. Okay. So you want me to show lesson 16? Yeah, lesson 16. Yes. I think last time I haven't finished translating the whole thing, but that is okay. I think right. it's only a few things that let me see it. So we can go to slide 6, like a review. Share. Ini adik-adik bisa lihat nggak ini? Bisa Pak. Bisa Pak. Ini masih kecil. Kelihatan? Kecil Pak. Oh ini sekarang kecil justru. Oh yang tadi. gitu. Yang tadi sebentar. Kalau sebentar. Oh, enggak kelihatan ya. Jadi oke. Tapi bisa kelihatan lumayan gede kan ya? Iya, Pak. Ya udahlah Bisa. pakai gini dulu ya. Sebentar. Ini Sebentar. Oke. Which slide? Pastor Christina? 6. 6. Is this yes. one? Yes, Pastor. Yeah. This is the place that I haven't finished. Okay. Yeah. That's right. But let's see it. Jadi kita mau mengulang sebentar pelajaran yang lalu dari slide nomor 6 di sini. You want to say something? Yeah. Okay. So we ended here last week, but just to review before we go to the next slide. Jadi kita akan melihat di sini bahwa bahtera itu teva itu artinya bahtera ya. Bahtera itu mendarat ya, terdampar mendarat ya. Karena surut airnya maka dia terdampar kan, mendarat gitu. So the interestingly is the name Noah. Noah means rest. So you can see that because his name means rest, and then we see that Noah was in the right position with God, and so he also know rest. Jadi yang sangat menarik adalah arti bahasa Ibrani daripada Nuh itu adalah istirahat, perhentian, begitu. Dan ini bahtera itu seperti mendarat, seperti berhenti, seperti masuk di dalam satu perhentian, dalam istirahat, dan itu memperlihatkan bahwa Nuh itu di dalam posisi yang benar di hadapan Allah, di mana dia itu taat dan pasrah kepada Tuhan, dan dia bisa istirahat seperti istirahat di dalam Tuhan, begitu. Yeah. And we note that the ark came to rest on the 7th month and on the 17th day of the month. Jadi kita juga melihat di situ kita menyebutkan bahwa bahtera itu berhenti atau mendarat atau terdampar di bukit itu, di Gunung Ararat itu tanggal bulan ke-7 penanggalan Yahudi ya. Bulan ke-7 tanggal 17. And 7 is a very important number. It represents holiness and being set apart.
Dan 7 itu suatu angka yang penting di dalam sistem Ibrani karena menunjukkan akan kesempurnaan. So we can see that, Noah and all the everyone in the ark, his family, and the animals, they were all like, being set apart for God's continual purpose. Ya, jadi dan ini menunjukkan akan tujuan daripada Allah itu, rencana pada Allah itu berkelanjutan terus gitu. And 17 is also important for the Hebrew understanding. They look at 17 is like 10 plus 7. And so 10 represents completeness and entirety. So this would mean that, 17 is that the completeness and entirety of God's purpose for Noah moving forward, is going to happen. Ya, angka 17, hari ke-17 itu mendarat di atas Bukit Ararat ya tadi, itu kalau dalam bahasa Ibrani, 17 itu sebetulnya 10 dan 7. 10 ditambah 7. Jadi 10 itu memperlihatkan akan kelengkapan dan 7 kesempurnaan kan. Jadi angka 17 itu juga menunjukkan bahwa tujuan Allah dalam hidup itu sudah digenapi di dalam kepenuhan, dalam keseluruhan dan kelengkapannya. Dan kalau kita itu bersedia memperkenankan, mengizinkan Tuhan itu mengambil posisi dalam hidup kita, maka itu akan dilengkapi dengan penuh. Jelas ya kira-kira ya, saudara, jelas nggak itu? Jadi kalau kita memperkenankan Tuhan, kita itu membolehkan Tuhan, mengizinkan, maka hidup kita itu akan penuh dan sempurna dan lengkap gitu, karena Tuhan itu mengambil alih kehidupan kita ya. Seperti saudara ketahui bahwa umat manusia itu diciptakan seperti teladan Allah, di mana mempunyai kehendak bebas. Jadi kita bisa memberontak ya. Tuhan mengizinkan kita itu kalau kita mau memberontak itu boleh ya. Tapi ya tentu dengan akibatnya, tapi artinya tidak dicegah. Saudara bukan robot, saudara bisa mengambil keputusan saudara untuk hidup di tengah-tengah kita, dididik di dalam Bisom ini juga suatu keputusan yang penting dan bebas, kehendak bebas. Jadi kalau saudara mengizinkan itu angka 17 tadi di dalam kehidupanmu, maka itu akan sempurna dan penuh. Amin. Amin. Yeah. So just for example, you may not think that anything about you being in the Bible college right now or in a ministry, but you are in the position that God has for you, and you have to believe that moving forward, God's plan for you, is going to be fulfilled in its entirety. Ya, jadi kalau saudara mungkin tidak sadar bahwa keputusan Anda untuk menyerahkan diri di dalam memasuki pendidikan dan menjadi hamba Tuhan itu, maka saudara mengizinkan Tuhan untuk mengambil angka 17 tadi secara penuh, secara komplit, secara lengkap itu, sehingga Tuhan bisa mengambil mengambil posisi di dalam hidup kita itu. Okay. All right, let's move on to the next slide. And if we could have someone read chapter 8, 5 to 12. Tolong bisa bacakan berapa orang Kejadian 8 ayat 5 sampai 12. Dua ayat begitu. Silakan mulai. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-5. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu.
Ayat yang ke-6, ayat 7. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam batra. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari batra. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepasnya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Okay, thank you. Ini waktu saya dengar, waktu saya sekolah minggu dengar cerita ini sangat menarik ya. Betul nggak? Saudara, menarik nggak itu? 40 hari kemudian ada dilepaskan burung raven atau burung gagak begitu pulang pergi, tapi airnya belum surut, lalu kemudian dilepaskan lagi, lalu ada sudah mulai kelihatan begitulah. Ya, itu menarik ya. Menarik. Yeah. So after 40 days, Noah sent this raven, and it flew back and forth, until just going back and forth and until the waters dried up from the earth. Ya, jadi setelah 40 hari, maka Nuh ini mengirimkan, ini belum saya terjemahkan, tapi saudara bisa terjemahkan sendiri, bahwa Nuh itu mengirimkan akan burung raven atau seperti burung gagak begitulah. Tapi burung itu terbang ke sana ke sini sampai kemudian airnya mulai mengering dari di atas muka bumi. And then you notice that later, after the raven, didn't come back, Noah sent out the dove, and it came back, and then he was sent out again, and then 7 days later he came back with an olive leaf, and then another 7 days he would send it out again, but this time it didn't come back. Ya, jadi Nuh itu mengirimkan akan burung merpati setelah itu, dan terbang ke sana kemari nggak menemukan tempat untuk hinggap, akhirnya kembali ke tempat peristirahatan di Teva tadi, di Bactra. Setelah 7 hari kirim lagi, dilepaskan burung merpati, lalu kembali dengan sepucuk kuntum dari daun yang baru tumbuh. Jadi maka Noah tahu kan, itu kan tidak ada jendelanya kan, jendela di atas itu. Ya, saudara bisa bayangkan nggak ada jendelanya, hanya itu bahtera itu. Jadi kemudian 7 hari kemudian itu kembali dengan sekuntum sepucuk daun yang hijau gitu dari pohon olive atau zaitun. Maka Nuh tahu bahwa sekarang berarti sudah mulai bertumbuh itu tanaman. Dan setelah tunggu 7 hari lagi dilepaskan lagi, sudah tidak kembali. Berarti sudah menemukan tempat untuk berpijak gitu. So the interesting thing about the ravens in dove is that ravens can stay on very high trees, so that's why they are able to settle outside much earlier than a dove. Ya, pada waktu 40 hari itu dilepaskan burung gagak itu, karena gagak itu sifatnya dia bisa
terbang ke sana kemari dan bisa di tempat yang tinggi-tinggi itu masih bisa. Tapi kalau burung merpati nggak bisa, jadi harus tempat yang rendah. Jadi itu makanya pertama kali dilepaskan kembali, kemudian kembali dengan sepucuk tanaman daun zaitun, dan kemudian setelah 7 hari lagi sudah nggak kembali. So for a dove, if you notice pigeons, they're kind of similar. They like to be on the ground. So if the ground is wet, they will not be able to be comfortable. So that's the reason why it had to go back to the ark. Ya, kalau saudara mengerti merpati itu seperti ayam, seperti apa itu senang berada di dekat-dekat daratan gitu, tidak senang di tempat yang tinggi-tinggi begitu. Jadi kalau pun terbang ya terbang rendah saja gitu. Jadi itu sifat daripada merpati. So it seems like Noah knew the right birds to send out. Jadi Nuh itu mengerti burung apa yang dia harus lepaskan. Dia mengenal Nuh itu seorang yang cukup mengerti dunia pertanian dan hewan-hewan ya. Okay, so now let's look at the number 40. Marilah kita melihat angka 40 ini. 40 is a very important number in the Bible, and it usually signify that there is a transition or there's going to be a change. Jadi kalau lihat angka 40 di dalam Alkitab itu angka yang cukup penting juga yang menunjukkan adanya transisi. Kalau saudara mendapatkan angka 40 itu biasanya ada transisi kepada sesuatu yang baru. So if you can recall some events in the Bible, the how like Moses, you look at his transition, 40 years in the wilderness, and then 40 years you see that's the 40, and then he died 120. So there's a transition happening within his life, and it's the same for us. Ya, kalau saudara perhatikan Musa itu juga mengalami transisi dalam waktu 40, ada misalkan 40 tahun pertama di Mesir, 40 tahun yang kedua itu dia di padang pasir dan belajar di bawah dan dia menjadi bukan apa-apa karena dia lari daripada Mesir, dan 40 tahun kemudian itu dia menggembalakan umat Israel, memimpin masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi kemudian dia meninggal di dalam usia 120 tahun kan, jadi 40 tahun sebagai seorang bangsawan di Mesir, 40 sebagai tempat dia belajar dan kemudian kembali ke Mesir untuk memerdekakan Israel, dan 40 tahun kemudian ya dalam 40 tahun itu dia membawa umat Israel melalui padang pasir menuju kepada tanah Kanaan. Yeah. And the other example is how after Jesus fasted 40 days and 40 nights, he began his ministry. Begitu pula pada waktu Yesus sebelum memulai pelayanannya, dia berpuasa 40 hari 40 malam untuk sebelum memulai pelayanannya di atas muka bumi ini. So in Noah's case, you can see that the ark is not a permanent place for Noah and his family and all the living creatures. Dan di dalam kehidupan daripada Nuh ini, maka Nuh bahtera itu yang selama 40 hari hujan itu 40 hari itu merupakan satu transisi, karena itu bukan tempat yang tetap, bukan tempat yang permanen bagi Nuh, bukan? Yeah. So we look at our own life,
earth is not a permanent place for us. We are in transition. As believers, we are in transition, because when Jesus comes again, we will live with him in a new heaven, new earth with God forever. That will be our permanent place. Jadi seperti saudara ketahui bahwa kita itu selama perjalanan hidup kita ini di atas muka bumi ini juga, dunia ini adalah sementara kan. Bumi ini hanya sekedar kita numpang lewat saja. Kita seperti musafir, seperti orang yang melakukan perjalanan di dalam hidup kita ini di atas muka bumi, yang seperti Nuh itu di dalam bahtera itu juga sementara, itu bukan tempat yang tinggal tetap. Saudara ada di sini hidup di atas muka bumi, semua kita itu juga adalah sementara. Yeah, we have to remember this, because a lot of people, including Christians, the way they live, it's like they're making this earth their permanent place, and so they are not preparing themselves for the transition to an eternal place with God. Ya, banyak orang Kristen juga seringkali tidak sadar, dan mereka itu membuat persiapan-persiapan seperti seolah-olah hidup ini ya sudah permanen, sudah seterusnya begini. Jadi membangun rumah, membangun bisnis, membangun keluarga, membuat semuanya itu, tapi padahal sebetulnya kita itu hanya hidup sementara. Jadi tidak ada pemikiran bahwa hidup ini adalah satu transisi. Yeah. All right. Let's move on to the last slide before the questions. Yeah. So if somebody could read verses 13 to 22, please. Tolong bacakan 2 ayat masing-masing, pasal 8 ayat 13 sampai 22. Silakan. Termasuk yang di remote juga boleh, Diki, Agape, Anis, Anton, silakan. Kejadian pasal 8 ayat 13. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah menjadi kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. 17. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menuruti jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22, selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, daging dan panas, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. All right. So we note that in a year
the first day of Nisan in the year of 601. Of course, this is the Hebrew calendar. So the waters dried up. Jadi air itu mulai kering pada waktu hari pertama di dalam bulan Nisan tahun ke-601. And Nisan, the month of Nisan is associated with redemption. Bulan Nisan itu dihubungkan dengan penebusan. So if you would remember, when we talk about the Passover. Passover is in the month of Nisan. Kalau saudara mungkin ingat bahwa Paskah atau Passover itu, Pesah atau Paskah itu terjadi di dalam bulan Nisan dan kemudian kita tahu di dalam masa Paskah itu adalah penebusan daripada Tuhan kepada kita. So we note that think last lesson that the ark represented redemption because it is it saved it became how to say thing that they all went in and they were saved from the flood, so that's why it's represented as redemption. Jadi di situ disebutkan bahwa air itu kering pada bulan Nisan itu menggambarkan redemption atau penebusan karena pada waktu air bah itu surut dan mereka bisa keluar daripada bahtera itu terjadi di bulan Nisan dan itu bukankah itu mewakili akan penebusan ya, seperti menunjukkan kepada penebusan itu. Right. So at God's command, Noah and all the people and all the creatures, the family and everyone, and the creatures came out. Dengan perintah oleh Tuhan, maka mereka itu semuanya keluar daripada bahtera. And they were to continue to be fruitful and multiply. That was the same commands that God gave, Adam in the beginning. Ya, jadi mereka itu tetap berbuah-buah dan beranak pinak, berbiak-biak begitu. Nah, itu seperti petunjuk Tuhan kepada Adam juga begitu kan. Jadi ini seperti juga petunjuk kepada Nuh, maka itu berbiak-biak dan berbuah-buah ya. Yeah. So you note that, even though it was a new beginning for Noah and the family, but the plans and purposes of God, it wasn't a new thing. It was the same thing that He commanded Adam and Eve. Jadi itu pesan itu sama kepada Nuh itu sama seperti pesan kepada Adam dan Hawa untuk melanjutkan untuk berbuah-buah dan berkembang biak begitu ya. Perhatikan ini perintah ini karena itu ada nanti di dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya juga. So the first thing that Noah did, that's interesting. The first thing he did, he built an altar to the Lord to offer burnt offerings from the clean animals and worship God, and he worshiped God. Ya, jadi maka hal yang pertama yang dilakukan oleh Nuh pada waktu keluar daripada bahtera itu adalah membangun altar, membangun mezbah itu, dan mengorbankan akan persembahan, bakaran, dengan beberapa daripada binatang yang tidak haram yang ada itu dan itu dikorbankan untuk Tuhan. And we see that in order for Noah to carry out God's purposes, he had to be redeemed from the flood. So here's a very important thing that we
we need to remember we are redeemed by the blood of the Lamb for God's purposes. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Nuh itu bisa melakukan atau dapat melakukan akan rencana Allah dalam hidupnya itu setelah dia ditebuskan, setelah ada penebusan, setelah ada keselamatan melewati akan bahtera itu, melewati akan air bah. Nah, begitu pula kita itu harus ditebus, harus diselamatkan oleh darah anak domba itu, dan kita bisa melakukan akan kehendak Allah, rencana Allah dalam hidup kita. Jelas ya? Jelas nggak hubungannya adik-adik? Jelas, Pak. Ya, itu nanti akan ditanyakan kembali dalam soal-soal dan pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Ini sudah dikasih bocoran ya. Ya, adik-adik. Sudah dikasih bocoran nih. Ngerti nggak bocoran? Iya, Pak. Ngerti ya. Itu. Jadi tolong dicatat itu ya, perhatian gitu. Okay, let's go to the lesson reflection. Kita lihat di dalam pelajaran refleksi dari pelajaran ini. Coba sebutkan nomor 1 itu, sebutkan satu kebenaran dasar dari pelajaran ke-15. Tolong salah satu nyebutkan. Satu kebenaran dasar dari pelajaran 15 adalah perkenalan Tuhan diberikan bagi yang berjalan dalam kebenaran, taat, dan setia kepada Tuhan. Oke. Yang kedua, kenapa penting untuk membuat keputusan yang benar? Silakan jawab. Ayo jangan Yuni cepat ambil dong. Jangan, harus ada saya mendorong ada adik-adik itu punya excitement gitu loh. Jadi kalau ada kesempatan langsung ambil gitu ya. Nanti di dalam pelayanan juga begitu. Jangan kamu aja yang berdoa, kamu aja yang ini. Jangan begitu, tapi harus ada satu excitement ya. Apa tadi Pak soalnya? Pertanyaannya adalah kenapa bahwa perlu untuk membuat suatu keputusan yang penting, keputusan yang benar. Mengapa perlu untuk mengambil keputusan yang benar? Ada yang bisa bantu? Supaya tidak salah melangkah, Pak, ke depannya, Pak. How about that? Yeah, it's okay. It's it's right. But I want them to look at slide 4. Then they will be able to see why we have to make the choice and tolong the broad way, lihat the narrow misalkan di dalam that one. Ini slide yang sebelumnya ini, konsekuensi di dalam memilih pilihan kita itu perlu. Jadi tolong Yuni, tolong dijawab kembali. Jika kita memilih jalan lebar, kematian, kutuk, dan hukuman. Jika kita memilih jalan yang sempit, kehidupan berkat, keselamatan, dan penebusan. Jadi kalau umpama Nuh itu tidak mau membangun bahtera, itu apa akibatnya? Nuh akan mengalami kematian dan kutuk hukuman. Ya. Dan juga bukan hanya Nuh saja, seluruh umat manusia begitu kan? Ya. Ya. Oke. Kita kembali pertanyaan yang ketiga. Sebutkan beberapa tipe air yang menyebabkan air bah itu. Dari mana aja? Ada yang ingat? Air dari bawah, air dari cerobong dari surga, air hujan yang dikondensasi.
Yeah. Okay, Itu that's good. baca catatan atau lihat ini contekan saya nih? Baca catatan. Oke, bagus. Ya. Kemudian 4, apa yang diartikan dengan behema hatehora? Ada yang bisa menjawab? Bahema Torah yaitu menunjukkan kekelompokan binatang yang dianggap murni. Seperti kambing, domba, dan lembu, Pak. Okay. Yeah. Mana dia? Right. The third one. Iya, Yeah. dia She's correct. Yeah. menuju kepada kelompok binatang-binatang yang halal gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah jadi kisah daripada Nuh ini itu memberi simbol apa itu? Apakah berhubungan dengan tujuan Allah dalam hidupnya? Coba Azhara bisa kira-kira bisa memberikan. Jadi kisah daripada Nuh itu memberikan pesan apa begitu? Berhubungan dengan tujuan Allah di dalam hidupnya Noah. Ada yang bisa jawab? Agape, Anis, Anton, Diki, coba jawab. Nggak ada yang bisa. Melambangkan agar menaati perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Coba dielaborate lebih lanjut, Yuni. Jangan cuma jawab satu kalimat, tapi coba dijabarkan lebih lanjut. Jadi kalau khotbah itu, saudara mesti khotbah paling enggak ya setengah jam, 1 jam gitu kan. Kan enggak cuma satu ayat, tapi dijabarkan kan. Enggak cuma sepotong kalimat, tapi dijabarkan. Gimana? Ada yang bisa bantu? Di mana Nuh taat akan perintah Allah, di mana dia diperintahkan Allah untuk membuat batra. Dia tidak mengelak ataupun membangkang apa yang Tuhan katakan, Pak. Nah, dalam hidupmu gimana? Dalam hidupnya Safika gimana? Jadi, saya mengikuti apa yang Tuhan mau. Jika Tuhan memberikan kehendak kepada saya untuk tetap melayani dan mengikuti apa yang Dia inginkan, saya akan tetap mengikuti, Pak. Ya. Is that the answer, Sister Christina? Yeah, I think that's very good too. Very good. I was thinking that Noah obeyed, and so he's like he built the ark. So then he's almost like a picture of a savior because he did what God told him to do, and so because of him, his family was saved, and some of the animals, was safe too. Yeah. Salah satu daripada yang saya pikirkan di dalam pertanyaan tadi jawabnya adalah di dalam kehidupan daripada Nuh itu dia taat, sehingga dia itu seperti seorang juru selamat, tipe daripada seorang juru selamat. Jadi dia itu menyelamatkan akan seisi rumahnya dan juga binatang-binatang daripada kemusnahan kan, daripada pemusnahan seluruh dunia itu. Jadi dia melambangkan seperti seorang juru selamat juga. Alright. Ya, jadi ayat yang pertanyaan yang ke-7. Number 6. Nomor 6. Coba apa artinya angka 40 itu? Melambangkan apa? Silahkan.
Angka 40 adalah melambangkan angka masa transisi, Pak. Adalah atau masa perubahan di mana Nuh di dalam Batra, dalam masa air bah datang, dia dan seluruh orang yang bersama-sama dengannya, bahkan segala yang ternak yang bersama-samanya harus tinggal di dalam Batra selama 40 hari, 40 malam. Dan juga seperti Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sebelum dia melakukan pelayanannya ke Galilea, dia harus puasa 40 hari 40 malam di padang gurun, Pak. Ya. Jadi artinya angka 40 adalah masa transisi. Yeah, Bagus. that's good. Very good. Bagus. Yang lain bisa mengulangi ya? Bisa nggak? Ya, Ayo, Pak. Yuni coba ulangi. Pendapatnya. Jadi ini saya latih supaya Anda semua itu bukan hanya mendengar, tetapi menganalisa dan bisa mengerti semuanya. Coba tolong Yuni ulangi. Apa menurut Yuni? Nggak usah tepat, nggak apa-apa. Jadi tapi pengertiannya aja. Apa artinya angka 40 itu? 40 hari itu adalah di mana Nuh dan keluarganya berdiam di Batra selama 40 hari dan menunggu itu air bah surut selama 40 hari itu, dan seperti Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam juga di padang gurun. 40 hari itu adalah melambangkan hari masa transisi. Transisi. Ya, bagus. Pertanyaan yang ketujuh. Meskipun ini adalah suatu permulaan yang baru untuk Nuh dan keluarganya, apa yang tetap sama? Coba, ayo yang laki-laki yang belum menjawab tadi, ayo silakan jawab. Masa kalah sama yang nona-nona kita? Jadi meskipun ini untuk Nuh dan keluarganya itu merupakan suatu permulaan yang baru, apa yang tetap sama? Joshua mau jawab? Atau yang lain? Silakan. Ayo. Jangan tolak dong. Kalau dia jawab ya, ayo jawab. Gimana nggak bisa? Satu yang baru, yang tetap sama, itu. Maybe you can just say what are the commands that are the same with Apa God. perintahnya? Perintah apa yang tetap sama begitu? Untuk tadi sudah dikasih tahu kan, sudah dikasih bocoran gitu loh. Dikasih bocoran yang kamu harus perhatikan tadi apa? Untuk beranak cucu dan berkembang biak. Ya. Dan penuhi bumi ya. Ya. Yang ke-8, instruksi apa yang Tuhan berikan pada waktu mereka harus keluar daripada Bahtera yang tetap sama seperti di Kejadian 1? Silakan, ayo, silakan. Jangan ragu-ragu. Allah memberi perintah kepada Nuh seperti Allah memberi perintah kepada Adam, Pak. Perintahnya apa? Yang pertama untuk berkembang biak dan penuhi bumi dan memelihara semua hewan ciptaannya.
Okay, is that Yeah. right? Yes. Okay. It's Oke, almost the kita same as 7. Yeah. selesai dengan ada pertanyaan nggak, saudara-saudara? Ada yang mau bertanya nggak? Bingung nggak? Agapi, Anis, Diki, Anton, silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini kurang bagus, Pak. Oh, sinyalnya kurang bagus. Oke. Mhm. All right. Do you want to move to lesson 17? Yuk kita beralih sekarang. Kita tutup ini. Kita ke sebentar ini. Kepada Kejadian bagian 1 pelajaran ke-17. Kita akan mulai jadi kita lihat di sini misalkan fondasi dasar daripada rangkuman dari pelajaran 16 yaitu this one you want to read or you want how do you, which one? This is the first slide, right? I think you're on lesson reflection still. Oh, from the 16? Yeah. So you need to go to 17. No, this is 17. This is 17, right? No, it's not 17, it's 16. Oh. Adik-adik melihat saya saya masih share yang lama, betul? Iya Pak, masih refreshing-nya tadi Pak. Oh, sebentar. Kalau gitu saya stop dulu. Stop sharing. Kemudian saya share lagi. Oh, ini. Ini sekarang 17 bukan? Iya Yes. Pak. 17, oke. I'm sorry ya. It's all right. Jadi kita akan sekarang masuk ke Kejadian bagian 1 pelajaran 17, perjanjian daripada Nuh. Covenant ya. Perjanjian itu bahasa Inggrisnya covenant. Kalau seperti ikatan perjanjian begitu. Perjanjian sendiri agak kurang tepat lah terjemahannya. Kalau saudara lihat di sini kata-kata covenant itu kita terjemahkan dengan perjanjian atau ikatan perjanjian ya. Oke. All right, let's go to the first slide. This will be the foundational summary from lesson 16, so it should be fresh in our minds. Ya, ini mengenai summary atau rangkuman daripada pelajaran dasar dari pelajaran ke-16. You just want to read? Yeah, could they read it? Yes, salah satu baca satu persatu saja. Silakan. Allah mengingat orang-orang yang terikat perjanjian dengannya karena mereka memberi respon dengan ketaatan. Ulangi sekali lagi. Ulangi. Sambil mengerti ya. Allah mengingat orang-orang yang terikat perjanjian dengannya karena mereka memberi respon dengan ketaatan. Ya, jelas ya. Ya. Jadi dengan responnya dengan apa? Ketaatan, Pak. Oke, selanjutnya. Nuh dan Bahtera melambangkan penebusan satu-satunya dari bencana air bah. Demikian pula Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan dan penebus kita. Kira-kira jelas, Safika? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Selanjutnya. Saat kita belajar beristirahat di dalam Tuhan, bersandar percaya kepadanya, Ia akan memposisikan penggenapan maksud Tuhan dalam hidup kita. Coba baca sekali lagi dengan pengertian. Saat kita belajar beristirahat di dalam Tuhan, bersandar percaya kepadanya, Ia akan memposisikan penggenapan maksud Tuhan dalam hidup kita. Ngerti nggak kira-kira? Ngerti nggak? Ngerti, Pak.
Ngerti ya? Jadi pada Ya, Pak. waktu kita sudah belajar untuk beristirahat ya. Teva tadi kan, Noah tadi kan artinya istirahat kan, tadi ya dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau kita belajar beristirahat dalam Tuhan, bersandar, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memposisikan penggenapan maksud Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita bisa menggenapi semua apa yang dilakukan. Selanjutnya, Transisi adalah baik karena memberi start awal yang baru dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Nuh di dalam Bahtera adalah masa transisi. kira-kira ngerti Yuni artinya? Ya, ngerti Pak. Apa transisi apa itu? Angka apa? Masa 40 hari. Ya, 40 itu menunjukkan akan transisi. Bagus ya. Jadi selama Nuh dalam Bahtera itu adalah masa transisi ya. Jadi kalau gitu, kalau saudara hidup di dalam muka bumi ini, saudara harus berpandangan bahwa hidup saudara adalah sementara. Jadi apa yang dilakukan, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Saudara harus terus bertanya, apakah maksud Tuhan dalam hidupku? Apakah yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupku? Apakah yang harus aku lakukan untuk menggenapi rencana Tuhan yang sempurna? Ya, destiny kita itu. Ya, ngerti ya. Jadi artinya semua itu, jadi kita itu ada di atas muka bumi ini adalah masa anugerah sementara saja. Jadi saudara harus selalu berpikir bahwa ya itulah hanya cuma sementara saja. Jadi kita sekarang belajar segiat mungkin, karena nanti saudara harus memberitakan firman Tuhan sebaik mungkin selama hidup ini. Selama 40 tahun dalam pengembaraan di padang pasir, selama di dalam Bahtera, itu semua sifatnya sementara. Ya, itu aja. Ya, is that all? Yeah, so let's go to the next slide. So, somebody read chapter 9, verse 1 to 7. Tolong baca pasal 9 ayat 1 sampai 7 beberapa orang. Perikop di atas perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan bertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Amin. All right, so here there are some the same instruction, but also there were new instruction, as we have seen earlier in the last lesson. The same instruction is to be fruitful and multiply and fill the earth. Jadi instruksi yang sama yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa itu diberitakan yang sama kepada Nuh. Jadi itulah yang mereka harus lakukan. And then you have the new instruction. That is, they were not allowed to eat meat. They were allowed to eat meat, but not, the blood.
And Jadi then, instruksi yang baru di sini adalah mereka diperbolehkan untuk makan daging, tapi tidak boleh memakan atau meminum darah binatang, itu nggak boleh. Nggak tahu kalau di Kalimantan bagaimana? Biasa ya makan darah ya? Masih, Ada Pak. yang iya Pak, ada yang masih mau, ada yang enggak. Okay. yeah, In Kalimantan is quite common to eat blood. Yeah, it's the same in Malaysia. Yeah. Yeah. And the other instruction is that, that God gave was now the animals begin to fear man, because God has allowed them to eat meat. So, the animals had, put the fear, animals now begin to fear man, so that, they don't necessarily, come near man anymore, just like before. Ya, karena kemudian manusia itu mulai makan daging, maka binatang-binatang mulai takut kepada manusia ya. Tidak berani dekat-dekat, takut dimakan, ya takut dimakan oleh manusia gitu. Okay, and so we also see something else here. It says that killing and shedding someone's blood violates the image of God inside of that man. Sorry, can you repeat again? Yeah, this one, yeah. Yes. Di sini ada petunjuk di sini bahwa satu kebenaran di dalam pasal 9 tadi, membunuh dan menumpahkan darah seseorang itu melanggar peta Allah, image Allah. Manusia kan bukannya manusia adalah peta dan gambar Allah kan, sesuai dengan. Jadi kalau kita tuh tidak boleh membunuh atau menumpahkan darah, itu tidak boleh, itu larangan yang keras sekali. Jadi ini adalah kalau kita melanggar itu, ini adalah serangan kita kepada kemuliaan Allah. Ya, jelas ya. Jadi dari pertama sudah tidak diperkenankan untuk membunuh. Pembunuhan pertama Habil itu ya, itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Okay, I think we have to stop here, right? Kita akan stop di sini. Sister Christina, you send through Gmail about the test. Yeah, because next Monday I have to be in Dallas, so I won't be able to teach. So if they can do the test next Monday, that'd be great. Jadi minggu yang akan datang hari itu Sister Christina harus ada di Dallas, jadi nggak bisa mengajar. Jadi tolong dilakukan itu tes itu. Eric itu tadi apakah perlu saya kirimkan tesnya itu ya? Sudah saya stop sharing dulu. Ini sebentar, saya tuh. Oh, betul. Jadi ini nanti saya kasih ke tempat Eric, boleh diterjemahkan dan bisa dilakukan tes. Kalau mau saya terjemahkan juga boleh, tapi kalau bisa terjemahkan sendiri silakan. Jadi minggu depan kita tidak ada pelajaran dari Sister Christina. Dan kemudian hari ini Pak Sukirno tidak bisa mengajar juga karena agak kurang sehat badannya. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Dan saudara-saudara, saya harapkan saudara melihat itu kesaksian itu yang kemarin ya, yang saya sudah posting. Udah tahu ya postingnya di mana ya? Dari Ibu Lydia? Iya Pak. Tolong dilihat dan saya yakin itu bisa menambah iman saudara supaya kita itu lebih tangguh